Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarahham ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, marilah kita awali majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan sekalian kajian kita hari ini tentang tazkiyatun nufus. Sebenarnya kita sudah sampai pada empat racun hati ya. Jadi kemarin di materi yang lalu kita sampaikan bahwa ada 4 hal yang betul-betul harus diantisipasi ya, oleh masing-masing kita semuanya berkaitan dengan masalah tazkiyatun nufus ini, karena keempatnya ini Dr. Ahmad Farid menyebutnya sebagai racun. Kalau racun itu sebaiknya dihindari dan seharusnya dihindari, karena kalau tidak kita akan terjangkit berbagai macam penyakit yang membahayakan hati kita. Sebelum ke slide ini, saya kembali kepada slide aslinya ya. Jadi sumumul qalbi arba'atun. Dia mengatakan bahwa ada 4 hal yang dianggap sebagai racun. Wa naqsudu bis-sumumi al-arba'ati fudulul kalam. Di sini ya. Dan yang kita maksud dengan 4 racun ini adalah yang kemudian akan kita bahas secara rinci. Pertama adalah fudulul kalam, berlebih-lebihan di dalam berbicara yang berkaitan dengan lisan kita ini. Nah, yang kedua fudulun nadar. Semuanya diberikan judul oleh fudul. Fudul itu artinya berlebih-lebihan, melampaui dari batas normal. Kalau yang pertama fudulul kalam, berlebih-lebihan di dalam berbicara. Yang kedua fudulun nadar, berlebih-lebihan di dalam melepaskan pandangan. Yang ketiga fudulut ta'am, berlebih-lebihan dalam hal makanan. Dan yang keempat fudulul mukhalatah, berlebih-lebihan dalam pergaulan. Beliau ingin mengajak kita semuanya mencermati dan memuhasabah diri kita berkaitan dengan 4 hal ini. 4 hal ini adalah keseharian, nggak bisa kita menghindarinya. Semua kita pasti berbicara. Mata kita juga normal ya. Apalagi di era seperti sekarang ini teknologi makin maju, maka mata ini bisa menyasar kemana-mana ya. Kelihatannya dia sendirian di pojok gitu kan ya, tapi sebenarnya matanya, pikirannya itu melayang kemana-mana. Ini lebih terasa kalau bab yang kedua ini ketika dikaitkan dengan
kondisi kita hari ini di mana teknologi sudah sedemikian membuka peluang-peluang kebaikan maupun kemaksiatan. Yang ketiga, fudul ta'am, semua kita pasti berbicara. Ya, semua kita berbicara. Dan yang keempat adalah fudul al-mukhalatah, berlebih-lebihan di dalam pergaulan. Semuanya akan dibahas insya Allah. Dan sebagian yang pertama sudah kita bahas tentang fudulu al-kalam. Kita lanjutkan dulu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung tentang bahaya ketika orang itu berlebih-lebihan di dalam berbicara. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah ketika orang tidak menggunakan ucapannya, lisannya, berbicara pada hal-hal yang tidak memberikan manfaat, tidak menyegarkan hati, tidak memberikan motivasi, tidak bicara yang hak, tetapi sadar atau tidak kadang-kadang omongan kita tergelincir. Ghibah kadang, betul ya, namimah, kata orang Jawa itu bumbon-bumboni. Sebenarnya informasinya belum jelas, tapi informasi yang belum jelas itu kemudian disebarluaskan, ya, ditambah-tambahi, ya, dibumboni makin sedap, gitu, untuk meyakinkan orang bahwa cerita itu benar, cerita itu mengandung kebenaran, ya, maka ditambah-tambahilah dengan berbagai macam tambahan-tambahan yang bisa menyedapkan ucapan seseorang, dan seterusnya, mengfitnah, ya, berjanji yang dusta, itu kan luar biasa. Satu di antara hadis Nabi yang berkali-kali kita diingatkan itu adalah tanda kemunafikan, itu salah satunya di sini, ya. Tanda kemunafikan seorang itu salah satunya ada di lisan kita, ketika kita tidak mampu menjaga ucapan kita. Idza haddasa kadzaba. Diidentifikasi orang munafik itu punya sifat satu, idza haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara ada unsur bohong, bohongnya disengaja. Nah, kalau orang ada nggak Pak ya bohong nggak sengaja? Susah ya, kayak nggak ada juga ya. Kalau salah ucap mungkin nggak sengaja, tapi kalau bohong nggak sengaja rasanya nggak ada ya. Itu. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji semangatnya memang tidak memenuhi janji. Jadi sudah ada dalam, karena kemunafikan itu penyakit hati masalah. Ya insya Allah. Tapi dalam otaknya, dalam hatinya, insya Allahnya itu insya Allah tidak dilaksanakan. Cuma supaya orang yakin, enak didengar gitu, insya Allah. Padahal pikirannya aja, Allah ngapain? Nah gitu. Nah itu sudah bahaya lagi, bohong lagi kita ya. Wa idza tumina khana, ya mungkin lebih pada sikap ini. Kalau dipercaya dia tidak bisa dipegang janjinya, ucapannya. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali di sini yang sudah kita jelaskan kemarin ya, tentang bahaya ketika orang tidak bisa menjaga ucapannya, masuk dalam kategori fudul kalam. Satu di antaranya umpamanya hadis Nabi yang menyatakan la yastaqimu imanu ahadin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Hadis ini, hadis riwayat Anas bin Malik ini memperkaitkan, ada keterkaitan antara lisan, ya, kemudian hati dan iman. Jadi tiga kata, hati, iman, hati, lisan. La yastaqimu imanu abdin, tidaklah iman seseorang itu akan dikatakan istiqomah, baik, tegak. Hatta yastaqima qalbuhu, sampai dia bisa memastikan hatinya istiqomah. Imannya akan lurus kalau hatinya lurus. Kemudian wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, lisannya akan hatinya akan lurus kalau lisannya lurus. Jadi ada hubungan Pak ini.
Iman, hati, lisan. Iman ini jaminannya adalah hatinya. Hati ini jaminannya adalah lisannya. Ketakwaan seseorang itu salah satunya adalah diminta supaya kita ini sering-sering bergaul dengan orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Meskipun tafsir kalimat shadiqin di situ adalah shadiqin, orang yang jujur. Kalau orang yang jujur ucapannya, itu pasti baik hatinya. Betul Pak ya? Orang yang jujur ucapannya itu mencerminkan baik hatinya. Nah, kalau orang itu baik hatinya, maka imannya akan baik pula. Jadi ini kayaknya ada hukum kausalitas gitu ya. Keimanan kita itu tergantung suasana hati kita. Hati kita akan dipengaruhi oleh ucapan kita. Maka dikatakan di sini fasyarrata sallallahu alaihi wasallam istiqamatal iman bi istiqamatil qalbi, tsumma syarrata istiqamatal qalbi bi istiqamatal lisan. Nabi mempersyaratkan istiqomahnya iman itu karena istiqomahnya hati, dan istiqomahnya hati itu karena istiqomahnya lisan. Nah ini kata beliau berarti dikatakan dengan tema kita, kalau orang itu tidak jujur dengan ucapannya, pasti menimbulkan masalah. Rumah tangga itu salah satu kata kuncinya adalah kejujuran antara suami dan istri. Suami akan dipercaya sama istrinya ketika suaminya jujur. Sebaliknya, suami juga akan nyaman dengan istrinya kalau istrinya jujur. Coba ada suami suka bohongi istri gitu. Hari pertama nggak ketahuan. Begitu ketahuan, apa kira-kira yang akan muncul? Ya mungkin sabar pertama, disabar ya, pindu. Biasanya orang kalau nggak ketahuan sekali Pak akan nyoba lagi. Ah, nggak ketahuan, coba lagi lah, bisa ada lagi. Ternyata dia sudah berbohong berkali-kali. Gitu. Atau suami sebaliknya gitu. Yang suka tugas dinas luar kota itu kan seringkali kan begitu ceritanya dalam kehidupan sosial itu. Makanya di dalam teori bisnis itu kan, teori komunikasi bisnis, komunikasi sosial, komunikasi macam itu kan, kalimat trust itu menjadi kata kunci yang dicari orang sekarang, trustnya, dipercaya dia. Kenapa? Trust itu akan bisa membuat orang nyaman. Jadi kan punya bisnis kemudian dengan mitranya itu dia punya trust yang tinggi, itu nyaman sudah. Produknya dipercaya, ucapannya dipercaya, nggak ada kebohongan. Nah inilah kira-kira dalam konteks iman juga demikian ya. Berikutnya dikatakan di sini wa fit Tirmidzi, di dalam hadis Tirmidzi dikatakan wa fi hadis Ibnu Umar marfu'an la tukthiru al-kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrahi qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi 'anillahi al-qalbul qasi. Al-hadis kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, coba kita renungkan sekarang di sini. La tukthiru al-kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan kalian memperbanyak ucapan yang tidak mengandung zikrullah. Karena jaminan Allah, orang yang kalimat-kalimatnya, ucapannya mengandung zikrullah, itu membawa pada ketenangan hati. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Oh, oke. Dari tadi Pak nggak kelihatan ya. Oh, sini kelihatan, sana nggak kelihatan. Ini aslinya. Nah, tadi yang saya buat coba beberapa kesimpulan slide-nya ya. Ini bisa dibagi takdir ya. Jadi makanya saya katakan tadi itu
Jadi yang pertama terkait dengan ucapan, yang kedua kita akan bahas tentang masalah bahaya pandangan, mata, yang ketiga kita akan bicara bahaya makan, yang urutannya dengan masalah perut, masalah makanan, yang keempat masalah pergaulan. Oke, nanti saya kira nanti ini kesimpulannya, kita kembali ke aslinya dulu aja. Jadi kalau yang di sini, hadirahmakumullah, tadi sudah yang pertama ini, di mana Rasul mempersyaratkan iman itu dengan hati dan hati itu dengan lisan. Hadis yang kedua dari sahabat Abdullah ibnu Umar ini, la tukthiru al-kalam bi ghairi dzikrillah. Pesan Nabi kepada Abdullah ibnu Umar, kamu jangan banyak bicara yang tidak ada nilai zikrullahnya, tidak ada nilai kebenarannya. Mending diam, kan begitu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Nah, itu sama dengan ini, la tukthiru al-kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak berbicara yang tidak ada nilai zikrullahnya. Ceramah, ngobrol, WhatsAppan, itu makna semuanya sama. Pesan bisa disampaikan dengan lisan, pesan bisa disampaikan dengan tulisan, pesan juga bisa disampaikan dengan gambar visual. Karena teknologi sama, karena intinya pesan, ya kan? Intinya adalah pesan itu sampai pada orang lain, bisa lewat lisan, bisa lewat tulisan, bisa lewat visual, bahkan juga bisa lewat isyarat. Bisakah kemudian pesan-pesan yang kita sampaikan pada orang itu, meskipun konteks yang khusus di sini adalah tentang lisan ucapan, itu mengandung makna zikrullah. Nah, begitu ya, terjemahan luasnya begitu. Tulisan nggak masuk, Ustaz. Ya nggak masuk. Tapi esensinya yang ingin sampaikan adalah pesannya. Anda nggak pernah ngomong tapi nulisnya banyak. Dan tulisannya itu hoax, tulisannya itu menyakiti orang, memfitnah orang. Apa bedanya? Satu pintar nulis, satu pintar ceramah, pintar retorika. Tapi dua-duanya bohong, dua-duanya fitnah. Nggak ada perbedaan. Nah, ini mafhum mukhalafahnya, berarti kita diminta silakan, nggak apa-apa ngomong banyak gitu, asal dikri, kan begitu mafhum mukhalafahnya. Jangan banyak bicara yang tidak ada nilai zikrulnya. Mafhum mukhalafahnya, boleh Anda banyak bicara tapi ada nilai zikrullahnya. Menasihati, ngobrol ya. Ada orang katanya nggak boleh banyak ngomong, diam aja, ketemu temannya diam. Ya bukan begitu, malah nggak. Kapan Anda punya kesempatan dakwah? Mungkin jenengan punya kemampuan berbicara, silakan. Emang ada orang tipologinya pendiam, kalau nggak dijawel nggak ngomong, kalau nggak diajak ngomong ya diam aja. Ada yang udah begitu, tapi ada orang kalau nggak ngomong itu susah. Ini bukan tidak boleh ngomong, tapi yang tidak boleh itu adalah ngomong yang tidak ada makna zikrullahnya. Dengan murojaah tiap hari itu kan terus lisan kita. Bahkan hadis Nabi SAW mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma dama lisanuhu ratban bi dzikril Qur'an wa fi riwayah bi dzikrillah. Seseorang itu, kata Nabi SAW, akan selalu dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Kita akan dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Kapan itu? Selama lisannya, bahasa Nabi, madama lisanuhu ratban, selama lisannya ini basah, rutab itu, tahu rutab ya? Si ratban itu bukan rutab, ratban basah, bidzikrillah, dengan memperbanyak zikrullah. Dalam riwayat bidzikril Quran. Ya mending kita murojaah daripada kita ngomong-ngomong yang. Mending kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, kan gitu kan, kalimatani khafifatani 'ala lisan, tsaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang kata Nabi mudah diucapkan, berat timbangannya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah. Istighfar coba.
Kata Nabi, man lazimal istighfar ja'ala lahu min kulli farjin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus menjaga lisannya dengan istighfar, Allah akan menjadikan setiap kesulitannya mudah. Dan Allah akan berikan padanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Apa? Istighfar. Ya, jadi ini makna bagaimana kita memahami la tuksiru al-kalam bi ghairi. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrallahi qaswatun lil qalbi. Karena apa? Banyak bicara hal-hal yang tidak mengandung zikrullah menyebabkan hati itu mati. Qaswah, keras. Maksudnya qaswah di sini itu susah menerima cahaya, susah menerima kebaikan, dikandani angel, bantah, bales. Nah, gitu. Ustaz ngerti salah, tapi delengno angel, Pak. Ana Pak gitu, dhewe. Aja ngerti salah itu salah. Memang jaim. Gengsi. Mosok aku disalahno rek ambek muridku. Mosok disalahno ambek anak buahku. Mosok rek aku sing banyak berjasa disalahno. Nah, gitu, itu penyakit, itu penyakit. Padahal Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, man tawaddo'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Orang yang tawadhu, ya salah yang aku salah, mohon maaf, tawadhu, hormat, sopan, itu pasti diangkat sama Allah derajatnya. Orang juga akan menghargai dia karena Allah menghargai dia. Tetapi sebaliknya waman takabbara, orang yang sombong, nah, baru punya ini aja, baru punya posisi ini, baru punya ekonomi. Orang yang sombong, termasuk sombong itu adalah menentang kebenaran. Al-kibru batarul haq. Kalau orang yang sombong, orang yang menentang kebenaran pasti akan direndahkan sama Allah, dan orang lain juga akan memandang dia rendah. Itu sudah kaidah itu. Hukum sunnatullah begitu. Siapa yang bertawadhu akan dimuliakan sama Allah, siapa yang takabur akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat fenomena sosial, jangan bingung dengan kaidah-kaidah seperti itu. Siapapun dia, pejabat, seorang kritikus, pengamat, pejabat, ya, apapun dia, akademisi, seniman, politisi, itu hanya baju-baju di dunia. Tapi intinya adalah bukan pada bajunya itu, tapi apa yang diucapkannya, apa yang dikatakannya. Nah, itu akan sangat mempengaruhi kebaikan dirinya. Baik, saya kira kita persingkat-singkat aja di sini ya. Pada intinya begitu, banyak sekali di sini hadis-hadis Nabi yang juga menjelaskan, termasuk kalimat-kalimat sahabat ya. Ya, termasuk kalimat Mu'ad ini. Nah, Mu'ad pernah wa innal mu'ahadu biman takalla, apakah kita ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang kita ucapkan? Faqala Rasulullah, sakilatka ummuka. Ini kalimat semacam kalimat teguran. Loh, mengatakan ya, sakilatka ummuka. Ya Mu'ad, wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kebanyakan orang itu akan terjerembab ke dalam neraka itu disebabkan apa? Hasaidu alsinatihim. Hasaid itu hasil panen. Panennya ucapan yang buruk-buruk itulah yang kemudian membuat dia terjerembab ke dalam neraka. Apalagi kalau, mohon maaf ya, apalagi kalau kemudian kita ini punya amanah, yang amanah itu tanggung jawabnya luas. Sekarang dibahasakan dengan ada kebohongan publik. Nah, itu bahasanya begitu sekarang kan. Yang dibohongi itu masyarakat. Pejabat bohong, wah itu bahaya itu. Pejabat di institusi bohong, maka korbannya satu institusi dan mungkin mitra institusi. Kalau pejabat negara yang dibohongi, nah tergantung dia.
tingkatannya apa tingkatannya. Kalau dia pejabat di tingkat kabupaten, ya kabupaten dampaknya. Di kecamatan, ya kecamatan dampaknya. Kalau negara, ya negara dampaknya. Jadi bayangkan coba, kalau orang nggak punya iman coba, kalau seorang pemimpin nggak punya rasa takut pada Allah, orang pemimpin ngomong sakarepe dhewe, seorang pemimpin kemudian, atau seorang yang punya kekuasaan, orang yang punya pengaruh kemudian ngomong asal ngomong, naudzubillah min dzalik. Dan ketika dampak dari ucapannya kemudian diikuti orang, maka dia mendapatkan dosa. Karena apa? Dia telah mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Karena dia telah menunjukkan kepada keburukan. Demikian pula orang melakukan keburukan karena diajari sama dia, karena berpegang pada ucapan dia. Sebab penyebab utamanya ya dia, kan begitu. Nah, maka besar sekali bahayanya. Ya, kita harus, orang beriman harus sensitif ya, bab begini ya. Kita semuanya harus sensitif ya. Karena apa? Dampak yang dari ucapan kita itu bukan kita aja. Mungkin kita akan selamat sementara di hadapan orang karena kita berbohong. Tapi ingat, di hadapan Allah nggak ada yang selamat kalau kita nggak jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya seperti itu ya. Nah, ini juga demikian dalam hadis Abu Hurairah ini, aktsaru ma yudkhilun nasa an-nar al-ajwafan. Kebanyakan orang masuk neraka itu disebabkan dua hal saja. Yang pertama adalah mulut, al-fam, yang kedua al-farj, kemaluan. Coba perhatikan dua hal ini. Aktsaru ma yudkhilun nasa an-nar. Kebanyakan yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka al-ajwafani, dua rongga, mulut atas sama mulut bawah. Ajwafan, dua rongga kata Nabi. Al-fam, rongga atas, yaitu mulut yang kita berbicara. Yang kedua al-farj, yaitu bawah, kemaluan. Kalau kemaluan larinya ke zina. Wala taqrabu, dekati aja nggak boleh sudah itu, apalagi zinanya. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu fahisyah, jorok, dosa besar, buruk. Wa sa'a sabila, dan sejelek-jeleknya perbuatan itu zina. Termasuk al-fam ini, mulut ini. Ketika fam ini kemudian tidak dijaga dengan baik, maka pasti kata Nabi, dia akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Oke, saya kira itu mungkin karena banyak sekali kita. Oke, saya pilihkan lagi ini. Ada yang penting dalam hadis Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatakaffalu li ma baina lihyaihi wa fakhidaihi atakaffalu lahu jannah. Perhatikan kita, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hadis ini. Man yatakaffalali, barang siapa yang apa takaful itu, menjaminkan dirinya. Barang siapa yang berani menjamin untukku, kata Nabi. Saya ulangi lagi. Barang siapa yang berani menjamin, yang bisa menjaminkan dirinya untukku dalam hal dua hal. Apa itu? Ma bayna lihyaihi, antara kumis dan jenggotnya. Ya, antara kumis dan jenggot, apa itu? Mulut. Wa ma bayna fakhidaihi, dan antara dua pahanya. Apa itu? Kemaluan tadi itu. Atakaffalu lahul jannah, aku akan menjamin baginya surga. Allahu Akbar. Siapa yang bisa menjaminkan dirinya atas keyakinan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menjaga mulutnya karena mengikuti perintah Nabi, dia menjaga kemaluannya karena mengikuti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjamin atakaffala lahu al-jannah, aku menjamin baginya surga. Maka inilah disebut oleh beliau tadi racun bahaya lisan ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa terselamatkan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut?
Baik, kalau nggak ada kita akan lanjutkan. Mungkin bab pertama saya cukupkan ya, meskipun banyak hadis-hadisnya karena saling menguatkan ya. Kita masuk bab yang kedua, yaitu fudulu an-nadar. Ibu sekalian, jadi yang mengulangi tadi ya, jadi kalau kita beberapa kesimpulan yang saya tuliskan di sini adalah bahwa lisan termasuk di antara nikmat Allah yang sangat agung, rahasia ciptaan Allah yang sangat menakjubkan. Mudah bicaranya ya. Katanya lisan apa? Tanpa tulang ya. Lisan nggak bertulang ini. Kalau bertulang susah ngomongnya Pak ya. Kertak-kertak ya. Lisan nggak bertulang ya. Ngomongnya enteng gitu ya. Lisan itu meskipun kecil ukurannya, namun dia sangat besar ketaatan dan kejahatannya. Bahaya baik buruknya itu sangat tergantung bagaimana kita menggunakan lisan ini. Dalam salah satu hadis Rasulullah pernah bicara kepada sahabat Mu'ad, apakah engkau mau aku tunjukkan yang menjadi landasan itu semua, yaitu ibadah baik ya Rasulullah? Jawab Mu'ad. Kemudian Rasulullah bersabda, cegahlah ini, sambil mengisyaratkan dengan jarinya pada mulutnya. Lalu Mu'ad berkata, ya Rasulullah, apakah kita akan diminta tanggung jawab dari apa yang kita ucapkan? Kemudian Rasulullah bersabda, kamu wahai Mu'ad, tidaklah seseorang akan ditelungkupkan wajahnya dan punggungnya ke dalam neraka, melainkan karena hasil dari ucapannya atau lisannya. Tadi seperti yang sudah kita jelaskan. Saya kira ini tadi sudah kita sampaikan pula ya. Ada dua lubang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, yaitu mulut dan kemaluan. Kemudian dan tatkala Utbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sesuatu yang dapat menyelamatkan kita? Lalu dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahanlah olehmu lisanmu. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dapat memberi jaminan kepadaku dari apa yang ada di antara jenggot dan kumisnya, yaitu lisan, dan kedua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku akan menjaminkan untuknya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sebagian dari tanda bagusnya Islam seseorang apabila ia bisa meninggalkan ucapan yang tidak berguna baginya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kalau kita ingin melihat orang ini baik apa tidak, itu salah satunya adalah apa yang dia ucapkan. Kalau yang diucapkan baik, maka insya Allah ini orang baik. Tapi kalau yang diucapkan itu adalah banyak bohongnya, atau ngerasani, atau ria, atau macam-macam, maka yakinlah dia punya masalah dengan hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan? Cukup? Baik, kita lanjutkan. Kita akan masuk yang kedua. Jadi yang kedua ini adalah racun yang kedua adalah fudulu an-nadar. Kalau yang tadi itu lisan, yang sekarang mata. Dalam banyak ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada kita soal pandangan ini. Karena pandangan itu luar biasa pengaruhnya. Dia akan mempengaruhi otak. Ya. Kita menangkap sesuatu lewat pandangan, maka dari pandangan itu dikirim sinyalnya kepada otak mikir gitu. Kalau dia bagus ya kita, yang namanya pandangan biasanya cari yang suka-suka bagus-bagus menurut ukuran matanya. Nah, dari otak itu nanti akan kebawa juga ke perasaan. Lagi-lagi bukan soal pandangannya nanti yang dipersoalkan, tapi adalah ketika jatuhnya pandangan itu pada hal-hal yang diharamkan. Nah, di situ masalahnya. Yang disebut bab kita racun itu bukan soal pandangannya, siapapun boleh memandang.
Tetapi yang tidak boleh itu adalah memandang yang bukan haknya mata. Menurut syariat Allah Subhanahu wa taala, memandang sesuatu yang diharamkan. Kalau boleh nggak apa-apa. Apalagi memandang yang baik-baik. Membaca Al-Qur'an memandang baik, melihat orang yang soleh memandang baik, melihat peluang ada dakwah memandang baik. Ya. Tapi ketika pandangannya jatuh pada hal-hal yang maksiat, nah ini yang dimaksudkan di dalam kajian kita. Fudul nadar adalah lawan dari ghaddul basar. Nah, begitu. Jadi berlebih-lebihan di dalam pandangan itu adalah lawan dari kalimat ghaddul basar yang sering disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an itu. Surat An-Nur. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Disebut dua hal sama Allah di sini. Wahai orang beriman, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan menjaga kehormatan farjinya. Kenapa disebut sama Allah? Ya karena bahaya kalau nggak diingatkan. Mata ini racunnya luar biasa. Nanti kita akan buktikan beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang bahayanya mata ini. Oke, kita kembali dulu. Wa fudul nadar yad'u ilal istihsan. Berlebih-lebihan dalam pandangan itu akan memberikan penilaian terhadap apa yang dipandang baginya menjadi indah. Baik, kita skor sebentar. Ya, sekalian saya tambahkan sedikit. Ini ada hadis Nabi yang cukup penting untuk diperhatikan di sini tentang fudulun nadar. Wa minha, di antara hadis itu ma dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama jaa fil Musnad Ahmad. Hadis ini ada dalam kitab Musnad. Musnad itu kitab hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ada Sahih Bukhari Muslim, ada Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian ada Musnad, Musnad Imam Ahmad. Ada 7 buku ya, yang ditambah lagi ada kitab Muwatta karena Imam Malik. Di sini dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ada hadis yang menyebutkan begini: wan nadaratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah racun. Dia adalah busur yang sahmun itu busur yang dilepas, masmum yang mengandung racun. Min sihami iblis, dari busurnya iblis. Dan kita kan harus memahami dengan akidah ini kan. Jadi pandangan itu seperti busur yang dilepaskan oleh iblis yang mengandung racun. Faman ghadda basarahu lillah, barang siapa yang kemudian bisa menjaga pandangannya karena Allah, ini luar biasa ini, awrathahu halawatan yajiduha fi qalbihi ila yaumi yalqahu, maka Allah akan memberikan hadiah kepadanya dalam bentuk apa? Halawatan fi qalbihi. Dia akan merasakan nikmat dalam hatinya. Jadi ada kaidah dalam hadis ini, orang yang pandai menjaga matanya itu akan diberikan nikmat yang tidak akan dirasakan oleh orang yang biasa memandang yang maksiat. Orang memandang maksiat mungkin dia akan bagus melihat pornografi, melihat apa, dia akan puas, tapi yang puas bukan hatinya, syahwatnya. Betul? Syahwatnya. Tapi kalau orang itu melihat tapi pada yang halal, kalau pornografi kan negatif ya, tapi kalau suami melihat istrinya halal, istri melihat suaminya halal, kata kunci di situnya, di halal dan tidak halalnya itu. Maka ketika dia lihat halal itu atau dia mencegah diri dari yang haram, maka Allah akan memberikan dalam hatinya halawatun fil qalbi, kenikmatan. Nah, ini
bisa kita praktekkan supaya nggak cuma hadisnya ya. Bagaimana kita bisa praktek gitu. Sepanjang kita ini bisa menjaga, mempersempit ruang-ruang mata kita untuk melihat yang haram. Sekarang jangan buka HP ini, maunya buka surat Al-Baqarah, surat yang lihat bukan kerbu, tapi yang lihat kumpul kerbu, itu kan. Kita maunya baca ayat Al-Quran, tapi yang lewat seret, nah, itu gambar-gambar yang tidak Qurani, gitu kan. Ya itulah kadang-kadang. Terus jenengan berhenti di mana? Di gambarnya apa di ayatnya? Waduh, ayat dapat, gambar dapat. Nah, ini kan main di situ. Gitu. Nah, ini sekarang kan begitu. Iklan lewat. Penasaran buka iklannya, terus lupa ayatnya. Ya kan begitu. Sekarang kontrol diri kita aja sekarang. Nggak ada yang tahu kok, yang tahu kita sendiri. Ya. Baik, saya kira itu ya. Mudah-mudahan ini bisa saya mulai dari satu hadis ini aja dulu bahwa orang yang bisa menjaga matanya itu, menjaga pandangan matanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala halawatan, nikmat, kenikmatan dalam hatinya. Yang nikmat itu nggak akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang biasa melihat kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa menjadi sebab turunnya hidayah kepada Allah, turunnya hidayah Allah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan dijaga iman kita, dijaga pandangan kita, dijaga mulut kita, dan dijaga kita semuanya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.